Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana rumus sederhana di Excel ya, digunakan untuk memecahkan permasalahan atau kasus yang mungkin bisa terjadi di kehidupan kita ya. Oke, di sini contohnya seperti ini ya. Mungkin silahkan dibuat dulu tabelnya seperti ini ya di Microsoft Excel ya. Jadi di sini ada sebuah kasus perbandingan umur. Umur ayah itu 70% ya. Umur anak ada 30%. Jumlah umur antara anak dan ayah ya itu adalah 50 tahun gitu ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan sebenarnya umur ayah itu berapa dan umur anak berapa gitu ya. Nah, ini bisa dipecahkan dengan rumus sederhana ya. Bisa pakai rumus matematika sederhana di sini ya. Nah, yang pertama silahkan dibuat dulu ya tabelnya seperti ini. Ini yang pertama. Ini untuk job 3 dan 4 nanti ya. Bisa digunakan untuk menentukan job 3 dan 4. Ya. Nah, untuk yang ini dan ini bisa diketik seperti ini. Tapi yang ini ngetiknya tidak 50 tahun tetapi 50 saja ya. Jadi tahunnya itu diformat. Ya. Mungkin harus saya jelaskan dulu ya cara memformatnya. Jadi misalnya kita ngetik 50 sebelum diformat, nah akan muncul angka 50 seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya muncul 50 tahun gitu ya. Jadi kita hapus di sini. Saya ngetiknya 50. Nah, tahunnya otomatis muncul di sini ya. Nah, ini kita klik kanan seperti ini ya. Jadi kita format cell. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, klik kanan, terus format cell muncul seperti ini ya. Kita bikin custom di sini ya. Nah, mungkin kalau di sini saya udah ada ya tahun ini ya. Nah, ini saya udah ada. Ini kita pakai seperti ini ya. Oke. Nah, ini ya udah muncul 50 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya belum ada, saya undo lagi ya. Oke. Belum ada seperti ini, bisa kita bikin format cell. Nah, ini custom. Nah, pilih yang mana aja di sini ya. Bisa pakai ini. Nah, kalau ini tadi nolnya nggak ada belakang koma ya, jadi ini kita hapus saja. Nolnya ini untuk angka ya. Nah, kemudian spasi gitu ya. Tidak pakai ini juga, hanya pakai spasi dia. Terus, nah, ketik ini ya, tanda petik 2 ya. Nah, tulis tahun. Tahun, kemudian tanda petik lagi seperti ini. Ya. Kemudian oke. Nah, otomatis akan muncul tahunnya sendiri ya. Jadi kita hapus 50, kita enter. Nah, tahunnya akan otomatis muncul seperti ini. Oke, paham ya? Jadi nanti di sini ngetiknya bukan 50 tahun tapi 50 gitu ya. Tapi tahunnya ini pakai format gitu ya. Formatnya seperti tadi. Nah, masuk ke sini sebenarnya umur ayah itu berapa dan umur anak itu berapa. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus matematika dengan pakai logika kita. Jadi dimulai dengan sama dengan ya. Kemudian yang pengen kita ketahui adalah umur ayah. Nah, ini kita klik dulu umur ayah di sini ya. Kemudian dibagi ya, kita dalam kurung dibagi dengan umur ayah ditambah umur anak ya. Tutup kurung dikali dengan jumlah umur mereka. Nih, kemudian enter. Nah, ini tahunnya saya format ya, makanya di sini muncul tahun otomatis ya. Jadi ketemu umur ayah itu ternyata adalah 35 ya. Nah, bagaimana dengan umur anak? Umur anak sama. Jadi sama dengan klik umur anak di sini ya. Kemudian dibagi dalam kurung umur ayah ditambah dengan umur anak gitu ya. Kemudian dikali
dengan jumlah umur mereka. Enter. Nah, di sini udah ketemu umur anak ternyata adalah 15 tahun gitu ya. Oke. Kemudian langsung ke kasus kedua. Ini perbandingannya, ini adalah kasusnya jumlah uang ya. Nah, oke, bikin juga tabelnya seperti ini ya, jumlah uang. Nah, gini ya. Jadi bagian uang A itu 70%, bagian uang B 30%. Nah, selisih uang mereka 400.000 gitu ya. Jadi ini RP-nya nggak diketik juga. Jadi saya delete dulu ya. 400-nya ngetiknya 400. Itu 23. Nah, otomatis RP-nya muncul sendiri adalah pakai format. Jadi saya contohkan di sini untuk memformatnya juga. Jadi kita ketik 400 1 2 3. Nah, kalau belum kita format kan seperti ini. Nah, kita klik kanan lagi seperti ini. Pilih di konten di sini. Nanti di sini pilih RP simbolnya ya. Kalau mau di simbolnya muncul 2 di belakang, nah bisa kita ketik 2, tapi di sini kosongin saja ya. Oke. Nah, kan muncul 400.000 seperti itu ya. Jadi yang ini yang desimalnya 02 di belakang koma itu juga bisa kita hilangkan ya. Nah, ini di seperti ini dinolkan ya. Jadi nanti nggak ada 0 di belakang koma gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ngetiknya adalah langsung 400.000, nggak pakai RP dan nggak pakai titik di situ ya. Karena nanti kalau kita ngetiknya RP terus pakai titik, nanti rumusnya akan error, nggak mau ya. Baik, terus nah ini kita ingin tahu nih uang A dan uang B itu berapa gitu ya. Nah, di sini kan yang diketahui cuma selisihnya saja ya, selisih uang mereka itu 400.000 ya. Kan nggak tahu bagian uang A tuh taunya 70%, kemudian bagian uang B adalah 30%. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus sederhana ya, dari sama dengan dulu ya. Yang kita ingin ketahui adalah uang A ya. Uang A itu kan ini ya. Nah, kita klik dulu 70%. Nah, sama kita bagi lagi ya. Kemudian nah, dalam kurung uang A lagi ya. Kemudian dikurangin, kalau tadi ditambah ya, dikurangin dengan uang B di sini. Nah, kemudian dikali dengan selisih uang mereka. Nah, ya, kalau udah di enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi uang A itu adalah ketemu 700.000 rupiah di sini ya. Nah, uang B berapa sih uang B? Nah, sama, kita sama dengan dulu. Uang B kita klik bagian uang B 30% ya. Nah, dibagi gitu ya. Terus kurung ya. Terus uang A dikurangin uang B ya. Dalam kurung dikali dengan nah yang ini ya, selisih uang mereka. Enter. Nah, sudah ketemu juga ya, ternyata uang A itu adalah 700.000. Nah, bagian uang B ternyata adalah ketemu di sini 300.000 ya. Uang A 700.000, uang B 300.000 ya. Kemudian jumlah uang mereka, kalau untuk menghitung jumlah bisa kita gunakan tambah ini tambah ini, atau kita bisa menggunakan rumus sum ya. Sum itu jumlah ya. Sum ya. Nah, kurung ini ya sampai sini. Nah, 2 ya. Enter. Ketemu jumlah uang mereka adalah 1 juta gitu ya. Nah, apakah benar rumus-rumus ini? Nah, kita kembali ke sini, selisih uang mereka kan 400. Nah, sekarang kita hitung selisih uang A dan B dengan cara seperti ini ya. Sama dengan uang A kan 700, kita kurangi dengan uang
B. Nah, maka itulah selisih uang mereka. Nah, kalau hasilnya sini sama dengan yang di sini berarti benar ya. 400 sama ya. Jadi selisih uang mereka 400 ya. Nah, ini seperti itu ya. Lanjut ke kasus yang ketiga. Nah, ini perbandingan nilai di sini ya. Nah, silahkan dibikin juga seperti ini ya. Di sini kasusnya adalah jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Nah, bensin yang diperlukan kendaraan dari kota A ke kota B, nah 12 liter. Jika dalam tangki kendaraan terdapat bensin jumlah 10 liter gitu ya. Nah, jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan adalah sejauh berapa di sini ya. Nah, ini sangat mudah lagi ya ini ya. Nah, kita gunakan rumus sama dengan gitu ya. Oke. Sama dengan di sini adalah H nih. Di sini dulu ya. Jadi bensin yang diperlukan dulu masukkan, yaitu 12 liter, kemudian dibagi dengan, nah di sini jarak antara kota A dan kota B dikali dengan, dimasukkan ini dulu ya. Nah, dibagi dengan yang ini ya, H34. Oh ya benar ini ya, H34. Ini dulu kita ulang. Nah, yang 10 liter ya. Ya, ini kan yang di tangki 10 liter. Ya, 10 liter itu H35 ya, kita ulang. Kemudian dibagi dengan bensin yang diperlukan ya, yaitu ini 12 liter. Nah, gitu ya. Nah, kemudian baru dikali dengan jarak kota A dan kota B. Nah, kalau udah tinggal di enter saja. Maka udah ketemu 10 liter bensin itu bisa menempuh jarak 83,33 km. Jadi kalau jaraknya A ke kota B itu 100, berarti belum nyampe ya kalau bensinnya 10 liter di tangki. Karena untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B adalah ini 12 liter gitu ya. Jadi nanti harus ngisi bensin lagi berarti gitu ya. Jadi penggunaannya itu adalah contoh-contoh simpel ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri ya oleh kalian ya, tergantung kasusnya. Jadi itu adalah logika sederhana. Di sini saya muncul km dan liter. Di sini formatnya sama ya, kayak yang tahun tadi ya. Jadi di format custom dulu, kemudian kalau tadi pakai tahun, di sini cuma diganti dengan kilometer seperti itu ya. Jadi di sininya nanti kalau belum diformat akan muncul 12, di sini 10, di sini 100 gitu ya. Nah, di sini juga sama, KM-nya nggak muncul ya. Supaya muncul nanti di format dulu seperti tahun tadi ya. Nah, seperti yang format yang tahun ya, yang di sini tadi ya. Nah, tapi tahunnya diganti kilometer dan liter. Oke. Demikian ya. Oke.